Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ai Anita Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Talaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan praktik supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching yang pada tahapan ini memasuki tahapan pasca observasi. Sebelum memulai kegiatan praktik ini, alhamdulillah di sini saya sudah bersama ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nani Suryani SPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan di sini saya juga sudah bersama rekan kerja sejawat saya, yaitu Ibu Oom Jahrotul Badriyah SPD selaku pengajar matematika di SMK Negeri 1 Talaga. Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat Ibu ya? semuanya. Ya, tidak usah terlalu tegang ya, Ibu. Ya, sebelum dimulai Ibu Oom, kedepannya mungkin ada beberapa hal yang nanti kita akan refleksikan. Alhamdulillah di beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan yang namanya praobservasi, di mana kita sudah merencanakan apa-apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan Ibu susun, dan apa yang akan Ibu nanti ajarkan di pembelajarannya. Kemudian yang kedua, saya melakukan observasi ke kelas Ibu waktu itu hari Rabu ya Bu. Hari Rabu ya. Dan saya melihat dan memantau juga bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan. Dan alhamdulillah sekarang di bagian yang terakhir itu pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi itu adalah untuk melakukan refleksi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa merefleksikan, kita bisa mengevaluasi sehingga ke depan pembelajaran yang kita lakukan menjadi lebih baik lagi. Iya Ibu. Ya, kita mulai ya Bu ya. Iya Ibu, makasih. Ya, mohon izinnya Ibu ya. Ibu, kan waktu itu kita sudah merencanakan, sudah Ibu susun di RPP-nya, bahwa tujuan pembelajaran yang saat itu Ibu akan lakukan di kelas adalah yang pertama itu adalah siswa mampu merumuskan suku KN, ya. Kemudian yang kedua itu adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep baris deret. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah Ibu melakukan pembelajaran saat itu, kira-kira apakah sudah tercapai atau bagaimana silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ada 3 ya tujuan pembelajaran. Yang pertama mengenai siswa mampu menentukan rumus suku KN. Nah, dari itu dilihat dari hasil tes yang telah saya berikan. Ya, saya buat soal yang sesuai dengan rumusan dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, hasilnya kemarin ada 29 orang siswa ya yang mengikuti pembelajaran. Nah, dari 29 siswa itu ada 3 orang yang nilainya masih kurang lah. Ya, walaupun kurangnya tidak kurang jauh dari KTP ya. KTP-nya kan 70. Ya, mereka hanya dapatkan 65, 69 kalau nggak salah ya nilainya. Jadi nggak terlalu jauh lah gitu ya. Yang kedua, tadi menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, untuk itu juga alhamdulillah hasilnya ya masih sama dengan yang tadi yang menentukan rumus suku KN. Hasilnya dari 29 orang itu ada 2 orang yang keliru dalam algoritmanya atau penyelesaiannya. Nah, dan yang ketiganya mengenai motivasi. Ya, kita kan ingin melihat apakah motivasi belajar siswa ini meningkat enggak setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL. Nah, alhamdulillah dari hasil angket, saya gunakan angket, ya Ibu ya, saya gunakan angketnya saya pakai Google Form. Nah, dari hasilnya terlihat bahwa memang anak merasa bersemangat. Ya, mereka berantusias untuk mengikuti pembelajaran selama pembelajaran tersebut. Mungkin itu Ibu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tadi dari tujuan yang pertama 3 orang siswa, sementara yang lainnya 26 siswa alhamdulillah sudah tuntas. Kemudian
untuk tujuan yang kedua itu 2 orang siswa Ya. yang belum tuntasnya dan dimotivasi belajarnya Ya. kan kemarin Ibu berharap 80% siswa itu Meningkat. motivasi Ya. belajarnya dan alhamdulillah, Alhamdulillah. setelah dilakukan pembelajaran tersebut siswa menjadi termotivasi Iya. untuk mengikuti pembelajaran matematika. Selanjutnya Ibu boleh diceritakan, Ibu kan waktu itu ingin meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat yang bisa Iya. menarik bagi siswa. Saat itu Ibu mengajukan atau mencoba untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, Iya. boleh diceritakan kembali Ibu itu sampai siswanya bisa berhasil itu apa yang Ibu lakukan gitu supaya menarik siswa untuk belajar? Ya, ketika pembelajaran ya salah satunya kan anak mereka kurang termotivasinya karena ya pembelajarannya ya gitu-gitu aja ya Bu ya, kurang menarik lah ya. Saya buat di sana PBL itu kan diawali dengan sebuah masalah ya. Untuk menggali informasi, untuk menguatkan konsep diawali dengan penayangan sebuah masalah. Nah, saya buat sebuah masalah ditampilkan di depan anak-anak, ditampilkan di depan kelas untuk menggali konsep apa yang akan kita pelajari waktu itu. Yang pertama itu kita buat sebuah video, buat masalah. Nah, dari masalah itu silahkan anak selesaikan. Ya, saya buat bahan ajar. Bahan ajarnya itu metodenya penemuan terbimbing. Jadi anak yang menemukan, anak yang menggali sendiri konsepnya, terus sampai mereka menemukan oh rumus suku UN itu seperti ini. Nanti kalau ada masalah kontekstual itu cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, itu di bahan ajar. Ya, yang selanjutnya setelah mereka memahami konsepnya tentang rumus suku UN, nah kita kasih LKPD. Nah, LKPD itu bertujuan untuk mengetahui apakah mereka paham nggak terhadap konsep yang telah digali di bahan ajar tersebut. Nah, setelah itu alhamdulillah hasilnya ya mereka mampu menyelesaikan masalah yang telah saya kasih ke anak-anak. Luar biasa ini. Jadi di awal anak-anak itu diberikan permasalahan yang tadi kata Ibu ada di sekitarnya, ya masalah kontekstual, si siswanya yang menggali dan mencari solusinya sendiri. Nah, itu yang terkadang kan kita mengasih materi biar cepat gitu ya. Nah, betul, jadi siswanya menggali sendiri, akhirnya siswa bisa menemukan rumus. Padahal kalau saya lihat itu soalnya susah sekali. Berapa apakah baris jeruk jeruk yang urutan ke-33 itu berapa yang diperlukan? Nah, ini gimana bisa enggak ya? Dan ternyata siswanya karena kan menggunakan penemuannya kan penemuan terbimbing. Jadi ya kan diskusi ya, tetap gitu anak teh, ibu ini dari mana ya, kita mengarahkan, oh ini dari sini hasilnya, ini dari ini, jadi akhirnya mereka paham gitu. Berarti ibu melakukan tadi siswanya berdiskusi, kemudian sambil ibu bimbing juga dengan bimbingan kelompok kecil. Ini berarti melaksanakan diferensiasi proses juga di sini ya kalau untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, ibu selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait apa sih atau hal-hal baik apa yang sudah dirasakan oleh ibu ketika melaksanakan pembelajaran berbasis tadi masalah dan siswa kemudian berdiskusi atau siswa menggali sendiri. Kira-kira ada hal yang baik yang ditemukan baik oleh ibu pribadi ataupun oleh siswa? Ya, tentu banyak ya ibu ya, baik dari anaknya, terutama untuk saya mungkin ya, karena saya ini pertama kali menggunakan model pembelajaran yang inovatif ya, yang benar-benar bisa menarik minat atau motivasi anak-anak ya. Yang pertama yang dari saya dulu nih, saya lebih semangat lagi untuk mempersiapkan nih strategi apa sih yang harus saya persiapkan agar tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai. Mungkin itu. Terus belajar dari ibu juga kan. Iya, Bu bikin videonya seperti apa sih? Nah, ibu kan ngasih tahu caranya nih, cara pembuatnya seperti ini, terus membuat modul yang memang benar bisa menggali anak-anak atau anak-anak
di sini kan diharapkannya bukan teacher center ya, di sini diharapkannya kan student center. Jadi bagaimana sih cara mengaktifkan anak-anak untuk belajar? Nah, dari ibu juga kan diarahkan, nih ibu ini nih caranya seperti ini untuk menggali apakah anak sudah paham nih caranya seperti ini, tekniknya seperti ini nanti di kelas. Nah, alhamdulillah setelah kita berdiskusi ya ibu ya, alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar. Nah, untuk dari anak-anaknya, dari peserta didiknya itu sangat banyak ya ibu. Salah satunya kan ini yang sehari-hari saya lakukan cuman ngajar, nerangkan gitu ya ibu. Metodenya kan ceramah aja kan seperti itu ya, nggak seperti yang kemarin dilakukan. Ternyata dari ini terlihat ternyata anak-anaknya mereka mau untuk presentasi di depan kelas, walaupun malu-malu, sok dijelaskan anak-anak dijelaskan, udah malu tapi udah harus sok. Jadi akhirnya anak belajar untuk berdiskusi ongkoh ya, terus anak-anak mau untuk berbicara di depan kelas itu mungkin yang keduanya yaitu tadi, jadi mereka mampu menggali konsep dengan sendirinya gitu, dengan bantuan dari bahan ajar yang telah saya siapkan dengan metode pertemuan terbimbing itu. Mungkin itu ibu. Luar biasa ini ya, jadi kita lebih inovatif, lebih kreatif gitu ya, dengan adanya tadi beberapa hal-hal yang ingin dikembangkan dan akhirnya kita membuat berbagai macam strategi agar tadi siswa menjadi lebih aktif. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya, ada banyak selanjutnya ini ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah terkait budaya positif. Ya, tadi kan ada hal-hal yang baik yang sudah dirasakan oleh ibu dan juga siswa-siswi kita. Kira-kira budaya positif apa yang kemarin ibu terapkan di kelas ibu sehingga bisa direfleksikan untuk kami para bapak dan ibu guru? Ya, kebetulan kan di kita ada anjuran bahwa sebelum proses pembelajaran anak diharapkan untuk membaca Quran terlebih dahulu ya, baik itu 1 ayat atau 5 ayat. Nah kemarin karena mungkin waktu ya biar lebih efektif, saya mengharapkan anak untuk udahlah baca surat pendek aja gitu kemarin ya. Jadi setelah berdoa, itu kan budaya positif ya, setiap pembelajaran, setiap mau apapun kan kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu. Itu berdoa. Yang kedua, anak membaca surat pendek kemarin, itu mungkin budaya positifnya yang memang sebaiknya harus kita terapkan terus menerus ya. Itu yang kedua, mengenai kebersihan di kelas. Jadi sebelum proses pembelajaran anak silakan dicek dulu apakah kelasnya sudah bersih, supaya kalau bersih kan lingkungan bersih kan enak ya Bu ya, tidak ada sampah, tidak ada kotoran apapun, kita pun senang belajar di kelasnya. Itu mungkin budaya positif yang sebaiknya memang harus kita terapkan dalam kehidupan anak di kehidupan sehari-hari pun ya, seperti itu kan ya Ibu. Mungkin itu Bu. Luar biasa ini ya. Jadi menerapkan pembelajaran KSE terkait kesadaran diri. Boleh saya itu kan ya Kak, tadi siswanya berdoa terlebih dahulu, kemudian tadi siswa membaca ayat-ayat surat pendek, kemudian juga terkait kebersihan itu mudah-mudahan bisa kita terus mudah-mudahan ya. Ke Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah menanyakan keseluruhan kegiatan, di mana kemarin kan kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian observasi, dan juga sekarang ini kita lagi refleksi ya terkait apa yang sudah kita lakukan. Menurut perasaan Ibu, apakah ada perbedaan ketika supervisi yang biasa dilakukan oleh sekolah dengan supervisi dengan menggunakan paradigma berpikir coaching? Apa sih yang Ibu rasakan? Tentunya perbedaannya ada ya Ibu ya. Ya perasaannya ya alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan ya alhamdulillah. Mulai dari cara membuat RPP atau modul, kan dibimbing ya sama Ibu ya bareng-bareng ya Bu ya. Kita buat RPP, terus sintaknya harus seperti ini. Itu sangat membantu saya. Kalau di ini ya metodenya sebelum pelaksanaan kan ada praobservasi. Ya kita buat, kita bareng-bareng yuk kita buat. Terus masalahnya harus seperti apa? Kita rancang bareng-bareng. Terus nanti di kelasnya harus seperti apa, kita rancang bareng-bareng. Mungkin itu ya ada arahan-arahan yang memang bisa saya lakukan dan bisa diterapkan nanti di kemudian hari. Terus
setelah pembelajaran juga kan ada refleksi seperti ini, ibu kan ngasih masukan, ibu kemarin tuh ibu kurang anu harusnya kan anu. Nah itu kan bisa menjadi masukan bagi saya ketika nanti saya mengajar di kelas lain. Nah kalau dari pihak sekolah kan cuman ya dinilai aja lah, nggak ada masukan yang ini harus anu mungkin itu Bu berbedanya. Terus perasaannya ya deg-degan juga, deg-degannya namanya di syuting ya ibu yang tadinya tidak biasa dilihat sama teman sejawat sekarang harus dilihat di istilahnya makan ya setidak langsung kan dinilai ya, pastilah deg-degan, pasti kaku, pasti grogi. Kemarin juga gimana ya biar sintaknya ini tidak kelewat, akhirnya saya buat contekan ini di bawah aja Bu, setelah takut ada yang kelewat gitu sintak-sintak PBL-nya, mungkin itu Bu perasaannya. Alhamdulillah ya, setelah berarti merasa nyaman, merasa Ya. sama-sama belajar. Iya, sama Dan belajar. yang saya suka dari Boong adalah Boong mencari jawabannya sendiri. Gitu. Ketika Bu Ahi ini seperti apa dan mau berdialog, Iya. dan Boong sendiri yang mencari jawabannya yang sesuai dengan kemampuan anaknya, kemampuan kitanya juga. Dan alhamdulillah Boong dengan mencari alternatif jawaban, alhamdulillah sampai akhirnya kemarin melaksanakan pembelajaran dengan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, oke, selanjutnya tadi kan ada sedikit kendala ya, di mana ada beberapa siswa, 3 orang yang masih perlu mendapatkan, mungkin tidak sama belajarnya dengan, bukan tidak sama, ketercapaiannya Ya, itu masih tidak kurang sama ya dengan teman-teman yang lain. Kira-kira rencana ke depan nih supaya mudah-mudahan semua siswa itu bisa sampai di tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan gitu, akan kita laksanakan. Kira-kira adakah rencana tindak lanjut dari Ibu supaya pembelajarannya bisa sesuai dan juga mengakomodir semua siswa? Ya dari hasil kemarin salah satunya mungkin ya karena saya kurang lebih mengoptimalkan lagi diskusinya. Jadi ada sebagian anak yang ya ketika diskusi ya hari-hari lah, berarti bimbingan saya memang masih kurang mungkin ya ke anak-anaknya, sehingga yang anu paham-paham, anu tentu ya kalau kata Sunda nama mungkin lebih mengoptimalkan lagi ketika di bimbingan penyelidikan. Jadi anak-anak biar terlihat oh anak ini udah paham belum, satu orang kita tanya ke anaknya, jadi biar terlihat apakah merhatikan atau ente cina kalau bahasa Sunda ya. Nanti kita satu-satu apa sih anak ini udah paham atau belum, menguasai atau belum, ya mungkin itu salah satu cara. Nah yang selanjutnya biar lebih anak, untuk memotivasi anak lagi, materi nanti yang akan kita sajikan atau masalah yang disajikan itu nanti harus benar-benar nyambung dengan jurusan. Biasanya kan anak-anak lebih seneng kalau dikaitkan dengan materi atau di jurusan dengan produktif mungkin ya Ibu. Iya, karena kan lebih SMA kan kita kan ada materi kejuruan, ada materi khusus ya yang mereka pelajari yang memang bedanya dengan yang anak-anak SMA gitu kan. Jadi terkait itu mungkin nanti kita akan buat soal-soal atau materi nanti dengan MGMP ya kita kaitkan dengan masalah di jurusan itu. Mungkin lebih menarik lagi bagi anak-anak, mungkin itu Bu. Wah, luar biasa rencana ke depannya. Berarti ada sinkronisasi kurikulum, matematika yang digunakan juga matematika bisnis dan keuangan ya, karena terus yang teknik mungkin Ibu kan ada teknik di situ kita ya. Matematika ya. Nah, mudah-mudahan rencananya ya bisa terlaksana dan nanti saya pengen lihat lagi nih kalau diizinkan ya. Mudah-mudahan siswa tuh semuanya kita bimbing sampai mereka benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya, merdeka seutuhnya. Ya. Oke, Ibu, selanjutnya ini yang terakhir ya Bu ya. Ini kalau boleh diizinkan memberikan saran terkait apa yang sudah dilaksanakan di observasi yang sudah saya lihat di kelas Ibu. Kalau boleh ini memberikan saran. Saya boleh mangga silakan. Untuk kemajuan saya ya. Iya. Alhamdulillah ya Ibu. Sebelum ke sarannya itu saya mau
melakukan umpan balik atau refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana yang tadi saya lihat dan kemudian saya observasi dan juga mewawancara Ibu, terlihat di sini ketika pembelajaran itu guru sudah menerapkan budaya positif. Iya. Ya Bu ya. Kemudian guru juga dapat mengelola kelas dengan baik. Luar biasa itu, anak-anak yang tadinya diam aja hampir semuanya itu mengerjakan dan mengumpulkan dengan tadi hasilnya yang luar biasa. Kemudian betul tadi Ibu sudah dapat menggunakan teknologi dengan menggunakan video pembelajaran yang berbasis menarik apa sih namanya TPACK mungkin Ya. itu. Kalau sekarang dituntut ke sana kan ya. Iya betul, penggunaan teknologi dan memang betul sebagai guru kita harus mampu meningkatkan kemampuan teknologi kita. Kemudian di alat asesmen tadi Ibu juga melakukan Google Form, itu berarti ada penggunaan teknologinya. Ibu juga sudah menerapkan model PBL-nya mulai dari mengorganisasi siswa terhadap masalah, kemudian membimbing penyelidikan, siswa mempresentasikan, mengevaluasi apa yang sudah mereka kerjakan juga Ibu sudah menerapkan semuanya. Kemudian guru memberikan persoalan yang konseptual. Ya di awal ketika seorang pedagang ingin menyusun bagaimana susunan buah jeruk itu ya, dan memang si anak-anak sering melihat karena ke mereka pasar di pasar. Sekolah kita dekat dengan pasar dan memang itu sangat diperlukan. Lalu yang berikutnya, guru sudah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa betul, dan guru sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan tadi kesadaran diri, dan juga Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berkelompok sehingga siswa mampu menerapkan yang namanya mengambil keputusan. Karena yang namanya bersama-sama dengan sendiri pasti beda kita mengambil keputusannya ya. Oke, lanjut berikutnya terkait saran ya Ibu, ini mah saran saja dan memang itu sudah jadi kebiasaan, bisa jadi Ibu atau bahkan saya. Sarannya itu adalah ketika Ibu mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh siswa, kalau boleh ya Bu ya, jangan langsung bilang salah. Tetapi berikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk menanggapi apakah jawaban tersebut itu benar atau salah, ataukah mereka punya pendapat yang lain. Itu mah sedikit saran saja karena memang ya udah kebiasaan gitu. Kadang pengen gitu. Refleks ya mungkin Bu ya. Seperti itu. Itu saja mungkin saran dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi guru yang lebih baik, yang betul-betul merencanakan pembelajaran dengan baik, melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, sehingga betul-betul kita memikirkan bagaimana kemajuan dari anak-anak kita. Ya, baik Ibu Nani, Ibu Ong, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah ya, luar biasa ya. Melihatnya, memperhatikannya sangat-sangat luar biasa. Percakapannya mengalir begitu saja sampai saya membayangkan mulai dari observasi yang dilakukan sama Bu Ai dan Ibu gitu ya, sampai ke observasinya sudah terbayang. Ketika Ibu mengajar begitu, ketika memperhatikan percakapan, sampai akhirnya Ibu sendiri sudah merencanakan tindak lanjut ke depannya. Itu luar biasa itu. Masya Allah, sampai saya sebagai pendamping praktik di sini, masya Allah, memperhatikan percakapan Ibu tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sudah terlaksanakannya supervisi yang kemarin, praobservasi sampai hari ini, Ibu berdua mendapatkan gambaran supaya pembelajaran lebih berpihak. Lanjutkan dan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik, itulah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Oong dan juga Ibu pengajar praktik saya juga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.